Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang benar-benar akurat tuh tentang seberapa banyak sih sebenarnya kenaikan berat badan yang sebaiknya dialami oleh seorang ibu hamil. Tapi ada patokan umum yang biasanya digunakan untuk menentukan kayak kisaran range berapa gitu sebaiknya kenaikan yang dialami oleh ibu hamil. Kenaikan berat badan maksudnya. Jadi kalau misalnya beratnya segini-segini sebaiknya kenaikan berat badannya tuh segini. Kalau misalnya berat badan awal sebelum hamil itu bla 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 bla, makanya kenaikan berat badannya sebaiknya maksimal berapa kilo gitu. Itu ada. Kalau pengalaman saya sendiri dulu tuh waktu awal-awal hamil, bukan awal hamil, sebelum hamil itu kayak ada rasa takut ya, aduh gimana sih nanti kalau hamil nanti badannya jadi besar gitu kan. Tapi ternyata yang saya alami itu kebalikannya banget. Jadi setiap hamil muda itu pasti mualah, muntah lah, dan puncaknya itu mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Jadi saya itu waktu anak pertama tuh yang paling gede penurunannya itu sekitar 5 kilo. Jadi trimester pertama itu berat badan malah turun sekitar 5 kilo. Itu berasa banget loh, orang-orang sekitar juga ngeliat, loh kok hamil kok jadi kurus sih. Tapi nggak usah khawatir karena sebenarnya trimester pertama itu memang nggak perlu naik berat badan banyak-banyak. Dan kalaupun turun yang penting itu kontrol ke dokter. Jadi mual muntah itu sebenarnya hal yang biasa kok, nggak usah terlalu panik. Tapi mungkin kalau kehamilan pertama ya wajar ya. Soalnya sih juga gitu waktu kehamilan pertama, tapi begitu kehamilan kedua ya mual muntah lagi di trimester pertama, dan kehamilan ketiga kembali mengalami mual muntah di kehamilan pertama dan menyebabkan berat badan turunnya cukup lumayan ya di trimester pertama itu ya udah biasa aja karena udah pengalaman kan. Dan ternyata memang nggak apa-apa. Jadi normalnya sih bukan berarti ini patokan yang sama ya untuk semua orang. Normalnya itu kenaikan berat badan itu sekitar 1 sampai 3 kilo pada saat kita berada di trimester pertama kehamilan. Begitu masuk trimester kedua, biasanya kan nafsu makan udah mulai membaik tuh, dan tubuh kita juga sudah beradaptasi dengan kehadiran janin dalam perut. Kita juga gimana ya, makannya juga sudah mulai enak, mual muntah biasanya sudah mulai menghilang atau bahkan udah hilang sama sekali. Nah, itu kenaikannya bisa sekitar 1 sampai 2 kg per bulan. Nah, trimester ketiga itu beda lagi. Kalau udah trimester ketiga itu biasanya kenaikan berat badannya itu dihitung per minggu. Itu kira-kira sekitar 0,5 kilo per minggu. Itu kira-kira segitu ya, tapi nggak harus pas, tapi ya jangan sampai malah turun. Misalnya trimester ketiga malah turun, atau trimester pertama tuh tahu-tahu naiknya udah banyak banget, itu yang sebaiknya dihindari. Nah, kira-kira nih patokannya secara umum, misalnya kita harus ngecek dulu kondisi berat badan kita sebelum kita hamil. Kalau kondisi berat badan kita itu berada pada BMI yang underweight, jadi cenderung rendah, body mass index itu bisa dihitung. Nanti deh kalian cari di Google ya cara menghitungnya, itu biasanya dari berat badan itu dibagi berapa gitu lah, lupa. Nah, biasanya kalau underweight itu sekitar BMI-nya itu 18 ke bawah. Maka sebaiknya diharapkannya kenaikan berat badannya itu dari range 12 sampai 18 kg. Ini total kenaikan berat badan selama hamil ya. Bagi ibu-ibu hamil yang sebelum hamil itu kondisi berat badannya itu berada pada BMI normal. BMI normal itu kalau nggak salah sekitar 18 sampai 23 ya. Apa 24, lupa, nanti cek di Google ya. Nah, itu kenaikan berat badannya diharapkan berkisar pada 11 sampai 15 kg. Ingat ya, ini kenaikan total selama hamil. Jadi bukan setiap trimester itu kenaikannya maksimal 15 kilo, bukan kayak gitu. Untuk yang berat badan sebelum hamilnya itu BMI-nya itu ada di kisaran di atas normal tapi belum obesitas, itu kayaknya sekitar 24 sampai 27 ya. Nah, kenaikan berat badan yang diharapkan itu sekitar 7 sampai 9 kilo. Dan satu lagi, kalau sebelum hamil itu BMI si ibu hamil berada di kisaran obesitas itu kalau nggak salah di atas 28, di atas 27 apa 28, maka kenaikan berat badannya itu diharapkan ada pada kisaran 3 sampai 5 kg saja. Jadi sebaiknya memang di situasi apapun sih ya, bukan hanya mau hamil, sedang hamil dan setelah hamil, itu kita harus memperhatikan berat badan kita. Sebaiknya memang kita berada di berat badan kita itu berada di BMI normal, body mass index yang normal. Jadi ada dua tuh ya, jadi kayak kenaikan totalnya berapa dan
Tadi saya udah jelasin dari trimester pertama, kedua, ketiga itu kenaikannya itu gimana gitu loh, persebaran kenaikannya. Jadi kalau trimester pertama emang belum perlu naik banyak-banyak. Nanti trimester kedua udah mulai naik. Tapi pada praktiknya tidak perlu mirip-mirip kayak gini juga. Misalnya saya sendiri BMI saya itu alhamdulillah selalu ada di kisaran normal. Tapi waktu anak pertama kenaikan berat badan saya itu cuma 9 kilo. Sarannya kan antara 11 sampai 15 kilo. Tapi ternyata saya di bawah itu kan kenaikannya. Tapi alhamdulillah kan janinnya nggak kenapa-napa. Yang penting tuh tetap rutin kontrol ke dokter. Kalau kenaikan berat badan kita kurang, maksudnya di bawah banget terlalu jauh gitu ininya ya, dari yang normally yang dialami oleh orang lain pada umumnya, itu takutnya janinnya kenapa-napa, gizinya kurang, itu kan efeknya lumayan ya ke organ-organ tubuh yang penting misalnya. Kemudian juga kalau berat badan kita sampai lebih, naikannya itu gila-gilaan, nah itu takutnya bisa memicu tekanan darah tinggi. Nah efek tekanan darah tinggi itu bukan cuma ke ibu ya, tapi juga ke janin, dan itu efeknya bisa menyebabkan kematian. Jadi nggak perlu terlalu panik kalau trimester pertama mual susah banget naikin berat badan. On the other hand, kalau udah trimester kedua itu jangan terlalu bablas, apalagi pada saat trimester ketiga. Tetap harus ya gimana lah ya, pokoknya jangan terlalu dibiarin gitu, jangan terlalu dibiarin gak mau makannya, jangan terlalu dibiarin nafsu makan yang menggila, pokoknya gitulah, yang ada di tengah-tengah aja lah. Oke, segitu dulu ya sharingnya tentang kenaikan berat badan ibu hamil. Dan ingat, ini tuh cuma patokan umum, yang seperti saya sebutin di awal tuh tidak ada yang benar-benar akurat harusnya berapa sih, berapa kilo, jadi nggak pasti gitu loh berapa kilonya, dikira-kira aja. Tergantung BMI si ibu sebelum hamil, kebiasaan, kondisi, dan ya pokoknya selalu konsultasi dengan dokter ya, selalu konsultasi ke dokter, apalagi trimester pertama. Mungkin trimester kedua bisa lebih santai, dan biasanya trimester ketiga itu menjadi lebih sering lagi kunjungan ke dokter kan. Jadi trimester pertama kalau misalnya mual muntah kan biasanya sering ya ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Nah trimester kedua mulai enakan, nah trimester ketiga tuh baru memang harus rutin sih mah. Kalau udah trimester ketiga kan ada kayaknya, kalau udah di atas 32 minggu itu kontrolnya itu harus seminggu atau 2 minggu sekali. Kayak gitu aja ya, semoga membantu.